Sebagai kata sebutannya, Miss Kota Selatan Pelangai ini berdiri pada bulan Juli tahun 2014 dengan jumlah murid awalnya adalah 3 orang, dengan pondikatornya adalah Bapak Afrizal, Bapak Dermawan, kemudian Ibu Ermawati SPD di SPDMA, alhamdulillah hari ini juga hadir. Kemudian pada awal mula dengan siswa 3 orang itu ada 3 lokal. Atas dedikasi yang tinggi dari Ibu Ermawati sebagai kepala sekolah, kami mendapatkan gedung darurat dari PT Dempo. Ada 3 lokal yang awalnya anak-anak ini adalah lokalnya disekat menjadi 2 lokal. Kemudian tahun 2022 kemarin, alhamdulillah Miss Kota Selatan Pelangai mendapatkan bantuan ruang kelas baru tahun anggaran tahun 2022. Keadaan guru di Miss Kota Selatan Pelangai ini adalah honor semua Pak, dan 1 orang pun belum ada yang sertifikasi. Kemudian alhamdulillah guru di Miss Kota Selatan Pelangai ini tahun CPNS tahun 2020 ya, sekitar tahun 2020 2 orang yang lulus CPNS, 1 orang ke Jambi dan 1 orang lagi ke Padang. Kemudian keadaan murid yang sekarang ini berjumlah 105 orang. Alhamdulillah lokal ini telah selesai dan boleh kita menentukan. Iya, beliau ini hendaknya sepanjang masa jabatan beliau berada di pesisir selatan. Amin. Untuk kita ketahui kaliber beliau ini untuk di provinsi malah urutan 1, tapi takdir belum berada pada beliau. Maka beliau tetap berada di pesisir selatan. Apa kesimpulan buat kita? Seolah di Kemenak pesisir selatan adalah otak kelibatkan duit. Mudah-mudahan pesisir selatan ini terdepan di Sumatera Barat. Amin. Maka Bapak jangan bosan-bosan Pak, jangan sungkan-sungkan membina kami di pesisir selatan. Rasulullah Nabi Muhammad Ahmad Mahdu yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
dan pesisir selatan. Datang juga kepada kawan-kawan, teman-teman sejawat, Kepala MI Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah berhadir bersama sini guna mensukseskan program-program kita ke depan. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini yang penuh dengan keikhlasan, semoga dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian perlu juga kami laporkan kepada Bapak Kepala Kantor bahwasanya kegiatan kita ini itu menghadirkan Kepala Madrasah MI Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana jumlahnya itu sebanyak 22 kepala madrasah yang aktif. Seharusnya 23. Namun ada satu kepala madrasah kita yang bisa dikatakan sudah tidak aktif lagi di organisasi kita K2MI. Sudah beberapa tahun belakang ini tidak muncul lagi di K2MI kita. Jadi kita mengambil keputusan bahwa beliau mungkin tidak mau bergabung dengan kita. Berbagai pendekatan yang kita lakukan untuk beliau, namun tidak berhasil untuk merangkul beliau untuk bergabung di K2MI. Jadi tercatat secara administrasi di K2MI Kabupaten Selatan, jumlah camat MI itu Kabupaten Selatan ada sebanyak 22 camat MI, yang terdiri dari 13 MIN dan 9 MIS. Kemudian perlu lagi kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa yang kita nampak hari ini memang banyak dari kepala-kepala madrasah kita yang belum sempat hadir, Pak. Berbagai alasan masuk akal sekali, karena kegiatan kita ini kita laksanakan memang agak sedikit agak terkisih, dipercepat dari jatuh temponya per 2 bulan. Baru bulan yang lalu kita melaksanakan di Mardatila, Miss Mardatila. Bulan sekarang kita laksanakan di Miss Koto Selapan Pelangi. Tentu ada pertanyaannya, kenapa tidak per 2 bulan? Idealnya kan per 2 bulan. Nah, menimbang Bapak Ibu, kegiatan kita untuk di Oktober depan, di akhir Oktober depan itu Bapak Ibu, itu kegiatan kita cukup banyak sekali, cukup padat sekali. Yang di depan mata kita sekarang itu adalah kegiatan aksioma dan pramuka, Bapak Ibu. Kegiatan aksioma dan pramuka ini bukan agenda kita, tapi sudah menjadi sebuah kegiatan provinsi K2MI Provinsi Sumatera Barat.